Setelah gue nonton podcast gue sama Dr. Richard, ini gue baru banget nonton tadi versi fullnya. Ternyata menurut gue ada beberapa hal dan beberapa poin yang harus gue luruskan. Kenapa? Karena sekarang itu kan gue udah mau membenahi diri ya. Hutang gue lunasin di luar. Terus sesuatu yang menurut gue akan mengarah ke fitnah atau penggiringan opini yang tidak benar, insya Allah akan gue luruskan kalau memang gue tahu faktanya. Kenapa? Kok dibuatnya di TikTok gitu loh, nggak telepon atau tegur jalur pribadi? Karena yang terjadi pun di sosial media. Pertama, ini adalah kalian perhatikan baik-baik kalimat gue di sini ya. Jangan. Pemilik brand. Udah. Jangan disebut. Jangan disebut, tolong dijaga kredibilitas. Karena brand itu tidak salah. Tolong. Saya tahu. Mohon maaf. Aku tahu itu pernah dapat fix sama brand, kamu. Iya. Ini anakan brand itu. Iya. Iya. Ini anakan brand H. Iya. Oh. Iya. Di situ kan udah jelas ya, Dr. Richard itu nanyain ke gue, oh ini anakan brand H. Artinya, di situ gue anggap bahwa Dr. Richard sudah memahami dan tahu bahwa yang melakukan review berbayar itu adalah anakan brand H, bukan brand H-nya. Tapi di sini jujur, gue nggak tahu kenapa Dr. Richard itu posting seperti ini. Jadi yang gue takutin di sini adalah jadi fitnah, jadi penggiringan opini, jadi memframing yang nyatanya tidak seperti itu. Makanya gue coba bersikap netral dan gue luruskan. Yang kedua adalah Tiba-tiba menjadi benar, tiba-tiba menjadi bagus lagi dengan pakai kerjasama ini. Aku Jadi gini dok, iya nggak apa-apa, jadi gini. Tenang, Dia itu sabar. sudah Ini membakar. chatannya langsung dengan ownernya langsung nih. Ya karena itu ownernya sahabatku, 15 tahun aku kenal dia. Makanya dia tanya sama aku, gimana Kim, gue harus bayar atau tidak nih ke si Gue bilang, kalau lu berani bayar aku yang akan menghancurkan produkmu. Akhirnya dia tidak membayar. Ulang. Aku bilang sama dia, sama sahabatku, kalau kau bayar 1,5 miliar untuk live 1 jam, aku yang akan hancurkan produkmu. Tidak perlu Maksudnya Samira. kamu larang untuk bayar? Aku larang, mau di ngapain situ lu? udah jelas gue bilang bahwa gue melarang sahabat gue Cindy untuk tidak membayar apapun. Bahkan termasuk Fitri pun sudah menjawab, maksudnya kamu larang gitu. Artinya kan gue anggap paham semua yang ada di situ. Dan gue nggak tahu lagi kenapa lagi dan lagi Dr. Richard mengupload seperti ini. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Cindy itu setelah direview pada saat itu, produknya mengandung bahan berbahaya ya. Pada saat itu direview, dia langsung dapat teguran keras dari BPOM pada tanggal 18 Oktober 2024. Dan itu tentu nggak berhenti di situ. Jadi setelah Cindy dan Randy dapat teguran keras dari BPOM, akhirnya mereka melakukan penarikan produk mereka yang berbahaya dari mitra dan reseller yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu, mereka melakukan pembenahan diri berupa apa? Berupa pembakaran produk berbahaya di BPOM pada tanggal 5 November 2024. Terus pada tanggal 17 Januari 2025, itu BPOM kalau nggak salah bikin acara entah penyuluhan, entah apa, dan mengundang seluruh pegiat skincare ya. Dan disitulah Cindy dan Randy pertama kali bertemu dengan Samira. Sedangkan Dr. Richard itu bikin postingan di sosial medianya, menyatakan seolah-olah sahabatku Cindy sudah melakukan pembayaran untuk melakukan review berbayar. Padahal nyatanya tidak, karena offering baru keluar tanggal 20 Februari 2025. Jadi artinya setelah kita lihat postingan Dr. Richard yang ini, itu menyatakan olah-olah Cindy sudah melakukan transfer untuk review berbayar ya. Nyatanya tidak pernah, karena video itu diambil pada saat di BPOM pertama kali ketemu tanggal 17 Januari 2025. Semoga VT gua kali ini bisa meluruskan apa yang tidak lurus, bisa meluruskan benang kusut agar tidak melebar menjadi bola liar dan tidak menjadi fitnah. Terima kasih.